Disambut oleh Arzan. Tentu saja Arzan heran melihat Aksa bersama dengan Yara, tidak biasanya seorang Aksa membawa wanita ke tempat kerja. Selamat pagi, Tuan, sapa Arzan yang hanya mendapatkan anggukan kepala saja dari Aksa. Lain dengan Yara yang tersenyum manis kepada Arzan, ia memerhatikan sekeliling yang terlihat rapi. Ruangan Aksa yang tertata dengan sangat baik, buku-buku tersusun sesuai warna. Yara melihat foto pernikahan mereka lagi, ia tersenyum sendiri jadinya. Arzan, sekarang Yara adalah sekretaris pribadiku. Dia tidak bekerja mengenai kantor, tapi bel kerja untukku. Kau ajarkan dia, hal-hal yang aku sukai dan tidak. Perintah Aksa kepada Arzan yang kini terheran-heran. Arzan tidak menyangka jika Aksa sampai harus capek-capek menjadikan Yara sebagai pengurus pribadinya. Padahal Arzan ingat sekali, jika Aksa pernah mengatakan sesak jika terus dekat dengan Yara. Lalu apa maksud semua ini? Tidak mau berpikir macam-macam, Arzan langsung memberitahu Yara apa yang tidak disuka dan disukai oleh Aksa. Yara mendengarkan dengan baik, ia bahkan mencatat di buku kecil yang diberikan Arzan. Hingga Yara paham, barulah Arzan kembali ke ruangannya. Yara duduk di sofa ruangan Aksa, ia tidak menyangka begitu banyak hal yang Aksa tidak sukai. Itu tercatat sampai berlembar-lembar membuat Yara bingung bagaimana cara menghafal semua ini. Yara menyimpan buku kecil itu di tas selempangnya, ia memerhatikan Aksa yang tengah sibuk bekerja dengan laptop di hadapannya. Kak, mau kopi? Tanya Yara, ia ingat kalau sebentar lagi jadwal menanyakan Aksa mau minum kopi atau tidak. Pria itu mengangguk saja seolah berat untuk berhenti fokus dengan benda di hadapannya. Yara tidak banyak protes, karena hari pertama bekerja Yara ingin semua dikerjakan dengan cara yang sempurna. Yara langsung menuju pantry khusus CEO, terletak tidak jauh dari ruangan Aksa. Dengan penuh hati-hati Yara membuatkan kopi untuk Aksa, ia harus menjaga citra dengan baik kali ini. Sementara itu Aksa, ia lega karena tugas yang sulit sudah terselesaikan. Aksa meregangkan otot-otot tangan yang mungkin kaku, sembari matanya melihat keseluruhan ruangan. Hanya ada tas selempang Yara yang tergeletak di meja, ia tersenyum tipis kala mengingat kebahagiaan Yara mendapatkan gaji 2 digit. Padahal aku bisa memberikan yang lebih banyak lagi, tapi tetap saja, Yara memang berbeda. Gumam Aksa di dalam hati, ia menyadarkan pikirannya sendiri. Pintu ruangan terbuka, terlihat Yara yang masuk dengan secangkir kopi di tangannya. Ini kopinya, Kak. Dengan penuh hati-hati Yara meletakkan kopi itu di meja Aksa. Aksa mengangguk saja, ia memerhatikan Yara yang pelan-pelan mengaduk kopi itu. Kinerjamu cukup bagus, aku kagum dengan itu. Puji Aksa yang langsung membuat Yara tersenyum bahagia. Bahkan mungkin Yara kali ini merasa akan seperti meleleh karena pujian sang suami. Karena Aksa merupakan sosok yang malas bicara dan memerhatikan orang. Jelas saja Yara terharu dengan pujian itu, ia tahu Aksa tidak sedingin itu jika bisa memahami dengan baik. Yara ingat, ia langsung berjalan menuju belakang kursi Aksa. Tentu saja Aksa heran, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan istri kecilnya itu. Tiba-tiba saja Aksa terkejut kala tangan Yara mendarat pada pundaknya, dan itu membuat Aksa langsung menegang seketika. Kau mau apa? Aksa berusaha menjauhkan tangan Yara, ia ingat jika Arzan tidak pernah mengerjakan hal seperti yang Yara lakukan. Yara menatap Aksa dengan tatapan super-duper lugu. Loh, aku mau mijat, kakak, kata Arzan tadi begitu, kalau kakak sudah tidak sibuk dengan dokumen, aku harus memijat. Perjelas Yara yang langsung membuat Aksa ingin mengutuk asisten pribadinya itu. Kala Aksa terlihat tidak protes lagi, Yara langsung melanjutkan pekerjaannya. Memijat Aksa dengan penuh hati-hati, dengan pijatan yang lembut membuat Aksa terlena. Bahkan Aksa sampai memejamkan mata, pijatan Yara cukup nyaman baginya.
Mungkin saja Aksa sampai ingin tertidur jika Yara lebih lama memijatnya. Hanya saja Yara terhenti karena ponsel Aksa yang terus berbunyi. Ia mengangkat panggilan itu, lalu memberikan ponsel Aksa kepada sang pemilik. Halo, Aksa menanggapi panggilan itu sembari menikmati pijatan Yara yang kembali dilakukan. Aksa, kau di mana? Suara itu membuat Aksa langsung melotot sempurna. Ia menatap layar ponsel, ternyata Jake. Di kantor, ayah. Aksa tahu kalau Jake akan mengomel, ia langsung mematikan panggilan itu sepihak. Kembali menikmati pijatan Yara yang cukup nyaman baginya. Hingga Aksa tertidur pulas, ia tertidur di bangku kerja. Yara heran melihatnya, ia berjongkok di hadapan Aksa. Yara tersenyum memandangi wajah tampan Aksa, ia terlena sebentar dengan keindahan sang suami. Yara seperti bermimpi mendapatkan suami setampan Aksara Pratama. Jujur, Aksa adalah bentuk dari segala doa-doanya. Yara tidak menyangka, akan mendapatkan suami setampan yang ia bayangkan semasa kecil. Suamiku memang tampan, jadi tidak ada waktu untuk memerhatikan pria lain. Gumam Yara di dalam hati. Yara bangkit dengan gerakan perlahan-lahan. Kala Yara ingin pergi dirinya salah fokus dengan sesuatu yang ada di wajah tampan Aksa. Yaitu ada semut di wajah tampan sang suami, Yara tidak mau semut itu mengganggu tidur sang suami. Perlahan Yara melangkah lebih dekat dengan Aksa yang tertidur pulas di bangku kerjanya. Ia lebih dekat lagi untuk lebih mudah menyingkirkan semut itu. Yara melakukannya penuh dengan hati-hati takut Aksa terbangun dari tidurnya. Akhirnya berhasil barulah Yara menghela napas lega kala sudah berhasil menyingkirkan semut itu. Tapi, kala Yara ingin melangkah pergi, ada beberapa helai rambutnya nyangkut di kancing kemeja Aksa. Tentu saja Yara kebingungan, ia takut membangunkan Aksa dari tidurnya. Dengan penuh hati-hati Yara berusaha melepaskan rambutnya dari kancing kemeja Aksa. Tapi, sangat sulit. Yara tidak menyerah. Ia terus berusaha melepaskan sangkutan itu sambil berdoa agar Aksa tidak terganggu tidurnya. Akhirnya berhasil juga, Yara menghela napas lega. Tapi, kala ingin melangkah pergi, kakinya tersandung hingga terjatuh tepat di atas pangkuan Aksa. Seketika Aksa langsung terbangun dari tidurnya karena seperti kejatuhan sesuatu. Aksa terkejut kala melihat Yara yang sudah berada di atas pangkuannya. Mereka saling tatap satu sama lain, Yara yang terkejut dan malu sekali. Aksa yang tersenyum sinis, sepertinya dirinya salah paham sekarang. Jantung Yara berdegup kencang. Aksa mengetahui itu, ia masih tersenyum tipis sembari menatap Yara. Tangan Aksa membawa Yara untuk duduk dengan benar, ia memangku Yara dengan posisi yang sangat intim. Entah kenapa perginya rasa gengsi yang biasa Aksa punya, kali ini dirinya lebih tertarik mengikuti pikirannya saja. Kak, aku tadi. Sudah jangan katakan apapun, aku tahu, kalau dirimu menginginkan sentuhan bukan? Tanya Aksa dengan kedua alis naik turun membuat Yara langsung mengernyitkan dahi. Yara ingin protes dan membela diri bahwa yang dipikirkan Aksa itu tidak benar. Kak. Yara sedikit meninggikan nada bicara agar Aksa emosi. Tapi, sepertinya kali ini Aksa terlihat lebih sabar. Bahkan kala Yara membentak tadi, pria itu malah tersenyum misterius. Tiba-tiba saja Yara seakan merinding kala tangan Aksa mengusap lembut punggungnya. Yara bahkan memejamkan mata kala tangan Aksa mencoba menggerayangi bagian dada. Pikiran Yara menolak, hanya saja hatinya ingin tahu apa yang akan dilakukan sang suami. Aksa mencium leher jenjang Yara, aroma manis yang begitu ia sukai. Terus saja Aksa lakukan hal seperti itu hingga membuat Yara merasakan geli yang teramat. Bahkan tangan Yara sudah mengalung pada leher Aksa seakan-akan pasrah dengan semua kemungkinan yang bisa saja terjadi. Kala Aksa ingin membuka dress Yara, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu. Terhentilah semua aktivitas Aksa yang ingin melihat monumen indah di balik dress itu.
Pelan-pelan Aksa menurunkan Yara dari pangkuannya, ia merapikan Yara yang berantakan. Masuk, Aksa memberi kode kepada Yara untuk duduk di sofa. Bersikap selayaknya tadi tidak terjadi apa-apa, sepertinya Aksa sudah biasa seperti itu. Lain dengan Yara yang gugup sekali, ini pertama kali dirinya seintim itu dengan Aksa. Arzan masuk dengan membawa 2 bungkus kotak makan. Ia meletakkan di meja di dekat Yara, lalu kembali menuju ruangannya. Kebetulan Yara juga sudah sangat lapar, ia langsung membuka kotak makanan itu tanpa menunggu perintah dari Aksa. Aksa tersenyum tipis kala melihat Yara yang sepertinya memang sudah sangat kelaparan. Wanita itu makan dengan lahap tanpa mengajak sang suami yang sedang berdiri memerhatikan setiap cara dirinya makan. Kau ini rakus sekali, entah ejekan atau apa Aksa mengatakan itu, Yara juga terlihat tidak peduli. Makanan ini terlalu nikmat jika dipakai untuk bertengkar dengan Aksa, Yara fokus makan saja. Aksa juga melakukan hal yang sama, duduk di samping Yara. Makan dengan lahap sambil sesekali melirik ke arah Yara yang sedang makan. Aksa tidak tahu sebenarnya, sejak kapan rasa penasaran dirinya terhadap Yara muncul. Aksa selalu ingin tahu apa yang dilakukan Yara, ingin selalu tahu aktivitas wanita itu. Selesai makan Aksa kembali melanjutkan membaca dokumen, sementara Yara terlihat bingung mau melakukan apa. Yara bangkit dari duduknya, ia memerhatikan Aks yang tengah membaca kertas yang sama sedari tadi. Kak, panggil Yara dengan nada manja, barulah Aksa menatap ke arah Yara setelah sekian lama. Aksa menyimpan kertas itu kembali ke tempatnya, lalu bangkit hingga kini berhadapan dengan Yara yang tengah menatapnya lugu. Bosan? Tanya Aksa yang langsung mendapatkan anggukan dari Yara. Ayo kita pergi ke suatu tempat, aku ingin mengajakmu jalan-jalan sore ini. Ucap Aksa yang langsung membuat Yara berbinar bahagia. Serius? Iya, tapi kau harus memberikan sesuatu setelah kita sampai di rumah nanti. Ya, kehidupan ini apa yang kau dapat bukankah harus balas budi kepada sang pemberi? Tanya Aksa dengan wajah yang terlihat bangga. Itu kalau pemberinya tidak ikhlas, celetuk Yara yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Aksa. Ah tidak, yang kau katakan itu benar, Kak, aku janji akan balas budi nanti, dengan cara yang kau inginkan. Yara mencoba meyakinkan Aksa. Aksa tersenyum puas, ia melangkah pergi dahulu baru Yara menyusul di belakangnya. Yara harus sedikit berlari untuk mengimbangi langkah kaki Aksa yang cepat. Untung saja Yara sudah mahir melakukan hal ini, kebetulan Reynald sering melakukan hal seperti ini kepadanya. Sambil memerhatikan langkah kaki Aksa, Yara teringat dengan Reynald. Ayah kandung yang selalu saja mengabaikan dirinya sedari kecil. Yara tidak tahu seperti apa kasih sayang orang tua yang sebenarnya, ia hanya mendapatkan cacian sepanjang hidup. Sesuai perkataan Aksa tadi, ia benar-benar membawa Yara berjalan-jalan. Aksa mendapatkan informasi dari Arzan, kalau ada pasar malam yang baru saja buka di dekat kantor. Tentu saja Aksa langsung ingin pergi, tempat seperti ini adalah tempat yang paling Aksa sukai. Yara tersenyum bahagia, ia sudah berlarian ke sana kemari melihat-lihat apa yang menarik. Sementara Aksa hanya duduk manis di tempat penjualan es krim sambil memerhatikan Yara yang sedang bermain pancing ikan bersama bocah-bocah. Masih cocok banget tuh bocah main sama anak TK. Ucap Aksa diselingi tawanya. Bagaimana tidak? Cara Yara berdebat untuk mendapatkan ikan itu sungguh lucu di mata Aksa. Hingga setelah lama Yara berusaha, ia mendapatkan 1 ekor juga. Malah diberikan kepada bocah yang sedari tadi berdebat dengannya. Yara terlihat lelah, dengan langkah gontai ia menghampiri sang suami yang tengah duduk manis. Yara duduk di sebelah Aksa, langsung diberi 1 es krim oleh sang suami. Dengan senang hati Yara memakannya, ia memerhatikan orang-orang yang berlalu lalang menikmati permainan yang ada.
Kakak sering ke tempat seperti ini? Tanya Yara kepada Aksa yang tengah melamun menatap baling-baling. Sering, tempat seperti ini membuatku lupa dengan segala penderitaan yang ada. Jawab Aksa sembari melirik ke arah Yara sebentar. Penderitaan seperti apa? Dari yang aku lihat, kakak seperti sedang berusaha melupakan seseorang saja. Tebakan Yara membuat Aksa tidak bisa berkata apapun. Karena yang dikatakan Yara itu benar adanya, hanya saja Aksa tidak mau mengakui itu. Perlahan tiba-tiba saja Yara menyenderkan tubuhnya kepada pundak Aksa. Ia menikmati es krim dengan cara seperti itu membuat Aksa gugup sebenarnya. Kak, aku mau sekarang menjadi tempat keluh kesahmu. Aku berjanji akan menjadi pendengar yang baik, kita adalah teman. Ucap Yara sembari membuang bungkus es krim yang sudah habis itu. Aksa tidak mengatakan apa-apa, ia hanya diam sembari membiarkan Yara yang bersandar pada bahunya. Aksa berperang dengan pikirannya sendiri, ia tahu seperti apa keseriusan Yara dalam bicara. Hanya saja Aksa seperti takut mempercayai orang lagi, ia trauma akan itu. Dulu, Hera juga mengatakan hal yang sama. Cek, kenapa kalian sangat mirip dalam membohongiku? Aksa salah sangka, dan itu membuat Yara langsung tidak bersandar lagi pada Aksa. Yara dapat melihat Aksa yang masih setia memerhatikan baling-baling yang kelap-kelip itu. Pahami dengan baik seperti apa aku, Kak, kau pasti menemukan perbedaan yang sangat banyak di antara kami. Dan satu hal, Yara menggenggam erat tangan Aksa. Aku serius dengan segala ucapanku, asal kau memberi izin untuk membuktikan semuanya. Sambung Yara yang langsung membuat Aksa terdiam karena cara Yara barusan.